Namun setelah Musa menjadi, sebutlah, warga istana Firaun, dia tetap tidak lupa dengan bangsanya. Saya Gideon Partogi. Selamat datang di langit manusia bumi. Musa merupakan tokoh yang teramat penting di dalam kitab suci. Musa menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan atau dari tirani di Mesir. Pertanyaan pertama adalah bagaimana bangsa Israel bisa sampai di Mesir? Tentu kita harus kembali ke kisah sebelum Musa, yaitu tokoh bernama Yusuf. Yusuf itu memiliki posisi kedua setelah Firaun. Jadi orang besar kedua gitu di Mesir gitu. Padahal Yusuf adalah orang Israel. Kenapa dia bisa mendapat posisi itu? Karena Yusuf menyelamatkan bangsa Mesir dari bencana kelaparan. Bencana kelaparan yang skalanya dunia. Namun Yusuf membantu bangsa Mesir untuk survive melewati bencana tersebut. Nah, apa yang Yusuf lakukan? Yusuf memberikan sebuah strategi, sebuah strategi bagaimana kita bisa menyimpan hasil panen kita sekarang. Jadi karena akan ada 7 tahun kalau tidak salah, 7 tahun masa subur. Setelah 7 tahun masa subur itu akan ada 7 tahun masa kekeringan. Jadi di 7 tahun masa subur itu kita kita menabung gitu. Kita simpan hasil-hasil panen kita. Supaya di 7 tahun mendatang, di mana musim kekeringan, kita bisa menghadapi situasi itu. Jadi keunggulan Yusuf memang adalah dia berdasarkan mimpi, dia bisa tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang gitu, bahwa akan ada 7 tahun kekeringan dan akan ada 7 tahun masa subur dan 7 tahun kekeringan. Nah, karena strategi itu, Firaun, oke, Yusuf, kamu silakan pimpin proyek ini. Dan kamu menjadi orang kedua setelah saya. Bayangkan bangsa asing dipercaya untuk memegang jabatan yang tinggi, setinggi itu gitu ya. Yusuf juga punya request terhadap Firaun, yaitu Firaun, saya boleh nggak bawa keluarga saya ke sini? Oh ya, boleh bawa aja. Jadi bapaknya Yusuf itu dibawa. Bapaknya Yusuf bernama Yakub. Yakub yang artinya Israel. Dan kemudian dibawalah gitu keluarga Israel ini, yang jumlahnya masih kecil, belum menjadi sebuah bangsa yang besar gitu. Itu masih kecil lah, masih ya keluarga besar lah gitu. Jadi dibawalah mereka ke Mesir, menetaplah di Mesir, dan menariknya mereka malah beranak pinak di Mesir. Beranak pinak begitu banyak sehingga sampai lahirlah seorang Firaun yang baru. Dan sialnya, Firaun yang baru ini tidak mengenal Yusuf. Tidak mengetahui jasa-jasa Yusuf. Bahwa Yusuf inilah yang bisa, karena Yusuflah bangsa Mesir ini masih bisa berlanjut gitu. Tapi dia tidak mengenal jasa itu. Dia malah melihat Israel itu adalah sebuah ancaman. Karena jumlahnya yang sudah semakin banyak. Wah, ini bahaya nih orang-orang ini. Gimana kalau misalnya nanti karena jumlah mereka banyak, mereka menjadi
melakukan pemberontakan, mungkin jadi merebut tahta Firaun. Ya mungkin itu kekhawatiran dia, tapi dia tidak sama sekali dia tidak melihat jasa bahwa bahwa Yusuf dari bangsa Israel inilah yang dulu pernah menyelamatkan bangsa Mesir. Akhirnya karena berdasarkan kekhawatiran itu, Firaun yang baru ini, oke lah, kita pekerjakan aja mereka, kita perbudak orang-orang Israel ini. Akhirnya diperbudaklah bangsa Israel ini. Namun itu tetap tidak mengurangi jumlahnya kan, walaupun diperbudak. Akhirnya ada ide lain, Firaun menyampaikan kepada bidan bernama Sifra dan Pua. Sifra, Pua, kalau ibu-ibu bangsa Israel melahirkan anak laki-laki, bunuh anak-anak itu. Kalau perempuan, biarkan hidup. Apa sebenarnya tujuan dari Firaun? Tentu saja ingin memangkas habis maskulinitas di bangsa Israel dan menyisakan feminim. Feminim itu artinya adalah potensi, kan feminim itu terkoneksi dengan bumi kan, bumi itu potensi. Sementara maskulin itu adalah benih. Jadi benihnya itu yang ingin dibabat habis sama Firaun sehingga tersisa potensi. Apa yang mau Firaun lakukan dengan potensi-potensi itu? Yaitu untuk menanam benih Mesir di potensi tersebut. Jadi ya feminim itu ya disisakan, yang dibunuh adalah maskulin. Namun apakah Sifra dan Pua melakukan perintah Firaun? Di dalam teks dikatakan, karena Sifra dan Pua itu takut akan Allah, maka mereka tidak membunuh bayi laki-laki bangsa Israel. Sifra dan Pua ini memang menjadi perbincangan yang cukup hangat ya. Apakah mengenai identitas Sifra dan Pua? Karena apakah Sifra dan Pua ini orang Israel atau Sifra dan Pua ini adalah orang Mesir? Ada yang mengatakan oh ini namanya nama orang Mesir. Tapi sebagian juga ahli mengatakan bahwa oh enggak, ini orang Israel. Karena ada teks Sifra dan Pua ini mengenal takut akan Allah gitu, mengenal Allah gitu. Dan ada lagi kalau tidak salah yang membahas bahwa teks yang mengatakan Sifra dan Pua takut akan Allah, Allahnya ini adalah nama Allah yang universal, bukan Allah yang spesifik terhadap sebuah bangsa. Karena kan kita tahu bahwa di zaman itu nama Allah itu menyatakan identitas sebuah bangsa. Bangsa ini Allahnya A, bangsa ini Allahnya B. Tetapi dalam teks Sifra dan Pua takut akan Allah itu Allah yang universal, kira-kira begitu. Jadi ada ahli yang mengatakan bahwa oh tidak, ini orang Mesir karena ini orang Mesir, tapi karena teksnya menyatakan Allah yang universal, artinya sudah ada ide tentang Allah yang universal, sudah ada ide mengenai kebaikan moral yang universal. Nah, tapi yang menjadi poin utama adalah Sifra dan Pua tidak melakukan perintah Firaun. Sifra dan Pua menyampaikan kepada Firaun, ya dia sedikit bermain trik ya, berbohong. Oh Firaun, ibu-ibu bangsa Israel itu kuat-kuat loh. Jadi pas sudah ada kabar dia mau melahirkan, ketika di jalan saya mau ke rumahnya, saya udah sampai rumahnya, anaknya udah brojol, udah keluar. Jadi inilah alasan yang diberikan oleh Sifra dan Pua kepada Firaun. Ya Firaun murka dan akhirnya udah bantai aja lah, udah bunuh aja langsung bayi laki-laki Israel ini. Dan di titik inilah kisah Musa berawal. Di dalam teks kitab suci tidak dituliskan nama bapak dan ibu Musa. Di awal kisah dikatakan ada seorang pasangan dari suku Lewi yang mempunyai anak. Itu aja. Jadi kita bisa lihat bahwa Musa
tokoh yang begitu besar lahir dari keluarga yang ya biasa-biasa aja gitu ya, hanya ada pasangan yang bersuku Lewi gitu. Lahirlah Musa gitu. Menurut saya menarik dikata bahwa Musa tokoh yang besar itu tuh lahir dari keluarga yang biasa gitu. Nah, kemudian untuk menghindari ancaman hukuman pembunuhan bayi-bayi Israel, ibunya menyimpan dia di sebuah perahu kecil mungkin ya, bahtera kecil. Ini mengingatkan kita kepada bahtera Nuh sebenarnya. Bahtera kecil dan menyimpannya di sungai gitu. Menyimpan bayi, si keranjang bayi itu di sungai. Namun sungai itu membawa Musa ke istana Mesir malah. Jadi air sungai itu tidak membawa Musa menjauhi sumber masalah. Malah air sungai itu masuk ke sumber masalah. Maksudnya ironinya gini. Yang ingin saya sampaikan ironinya gini. Hukum untuk membunuh bayi-bayi bangsa Israel itu datang sumbernya dari istana Firaun. Firaunlah yang membuat keputusan itu. Namun Musa dibawa ke sumber masalah. Musa dibawa ke istana Firaun. Dan Ratu Firaun, saya memang saya lupa apakah ada disampaikan siapa yang akhirnya mengurusi Musa ya, apakah ratunya atau siapanya Firaun lah gitu. Intinya Musa menjadi diurus oleh oleh istana Firaun. Padahal istana Firaun mengeluarkan hukum untuk membantai anak laki-laki. Tapi ini anak laki-laki, malah ada anak laki-laki Israel yang tinggal di istana. Jadi nggak tahu, saya melihatnya itu sebuah ironi yang cukup menarik gitu. Namun setelah Musa menjadi sebutlah warga istana Firaun, dia tetap tidak lupa dengan bangsanya. Dia tetap menyadari bahwa yang sedang ditindas itu adalah bangsanya sendiri. Jadi kita bisa lihat kontrasnya ya dengan Firaun yang lupa dengan jasa Yusuf. Dan di sisi lain ada Musa yang tidak lupa dengan identitas dia yang sebenarnya. Maksud saya begini, Firaun yang lupa dengan jasa Yusuf itu kan seharusnya dia sadar identitas dia, bahwa dia mungkin tidak akan menjadi Firaun kalau Yusuf dulu tidak menyelamatkan dia. Kalau Yusuf dulu tidak menyelamatkan bangsa Mesir dari kelaparan. Dia tuh lupa gitu. Dia lupa atau tidak ingat atau ignorance, ya tidak mau tahu gitu. Di sisi lain, sebagai kontrasnya, Musa tetap mengingat identitas dia, bahwa saya tuh, walaupun saya tinggal di istana, saya tuh sebenarnya orang Mesir, saya tuh sebenarnya orang Israel, saya bukan orang Mesir. Nah, ini terbukti dari dalam kisah Musa melihat ada pengawal ya, yang sedang menindas salah satu umat Israel gitu ya. Musa emosi, melihat kondisi itu dia terbawa emosi, dan Musa membunuh pengawal tersebut. Artinya Musa simpatik gitu, dia masih simpatik terhadap umatnya gitu. Walaupun dia sudah menjadi warga istana, walaupun dia dipelihara tumbuh besar di istana Firaun. Karena pembunuhan itu, Musa kabur. Musa kabur, keluar dari Mesir, dia cabut ke Midian. Dia cabut ke Midian, dia bertemu dengan imam di Midian. Imamnya bernama Yitro. Dan menarik ya, di sini menarik. Menariknya begini. Ada imam selain umat Israel. Ada imam bernama Yitro. Yitro itu bukan orang Israel ya. Dia orang asing. Itu kita dapat pengetahuan baru. Oh, ada imam selain
imam dari bangsa Israel. Nah, oke, terus kemudian Musa menikah dengan anaknya Yitro, anaknya Imam Yitro. Menikah, sudah punya anak gitu. Jadi kelihatannya Musa juga sudah settle gitu di Midian. Ya udahlah gitu. Ya sudah, bangsa Israel ditindas di Mesir, ya udahlah, itu mungkin Musa berpikir ya itu bukan urusan saya ya. Karena kita bisa lihat ya dia sudah settle. Dia sudah punya pekerjaan, dia sudah punya istri, dia sudah punya anak. Namun dalam situasi settle itu, Allah malah datang kepada dia dalam bentuk semak belukar yang terbakar, tapi apinya tidak mengkonsumsi semak tersebut. Musa mendatangi semak belukar tersebut karena menarik ya, kok itu ada api tapi tidak membakar si semak belukar itu. Ketika Musa mau mendekat, terdengarlah suara yang mengatakan, itu buka sendalnya, buka sendal kamu. Karena yang kamu dekatin ini adalah tempat suci. Apa makna dari buka sendal, membuka sendal? Kita bisa mengertinya begini. Ketika Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Allah mengenakan pakaian dari kulit binatang atau garment of skin lah ya dikatakan. Garment of skin yaitu penutup kulit gitu. Ketika mau menjauh dari hadirat Allah, diusir dari hadirat Allah, pakailah garment of skin ini, pakaian dari kulit binatang ini, karena ketika manusia menjauh dari hadirat Allah, ancaman itu sudah mulai muncul. Bumi sudah pengancam manusia. Beda dengan bumi yang berada dekat dengan hadirat Allah. Makanya dikenakanlah garment of skin atau pakaian dari kulit binatang untuk melindungi. Dan di sisi dan kisah Musa, ketika Musa ingin mendekati hadirat Allah, buka itu garment of skin-nya. Buka itu sendalnya. Jadi sendal itu bisa kita lihat sebagai garment of skin. Pakaian dari kulit binatang yang ada dalam kisah Adam dan Hawa ya. Oke, jadi Musa sudah membuka sendalnya. Kemudian Allah, singkat cerita, Allah mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dan perlu kita ingat dalam titik ini, Israel itu bukan lagi keluarga besar keturunan Ishak. Ya betul, itu betul, mereka adalah keluarga besar keturunan Ishak, tapi mereka itu sudah menjadi sebuah bangsa. Mereka sudah menjadi bangsa. Jadi beban Musa itu sangat berat karena dia bukan mau membebaskan kelompok kecil, tapi sebuah bangsa gitu, untuk keluar dari tirani. Dia harus datang kepada rajanya, dia harus datang kepada pemimpin tirani itu, menyampaikan bahwa Firaun, saya ingin umat Israel dilepaskan supaya umat Israel bisa kembali beribadah kepada Allah Israel. Dan bisa jadi dalam titik ini juga bangsa Israel sudah tidak kenal lagi dengan Allahnya gitu. Sudah tidak lagi kenal dengan Allah nenek moyang mereka. Karena Musa berkata, oke, kalau saya datang kepada bangsa Israel, ini Musa berkata kepada Allah ya, kalau saya datang kepada bangsa Israel, terus saya mau ngomong apa? Saya mau ngenalin nama Allah kita tuh siapa? Dari sinilah kan muncul I am that I am. Aku adalah aku. Yang menjadi Yahweh ya, YHWH itu. Aku adalah aku. Dan katakanlah bahwa Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub gitu. Allah nenek moyang kalian. Saya tuh Allah nenek moyang kalian gitu. Mengenalkan kembali identitas mereka.
kita bisa lihat bahwa ketika kita berada di bawah tirani, kita tuh menjadi identitas kita tuh ya budak dari tirani tersebut. Artinya Allah menginginkan umat Israel itu memiliki identitas kembali. Itu kenapa dikatakan bebaskanlah umat Israel supaya dia bisa kembali menyembah, supaya mereka mengembalikan identitasnya mereka sebagai umat dari Allah ini, dari I am that I am ini, dari aku adalah aku ini. Tapi walaupun Allah pencipta langit dan bumi sudah berada di pihak Musa, Musa masih ragu. Bayangkan, Allah pencipta langit dan bumi sudah di pihak kita. Kadang kita berpikir, apalagi sih yang lu takutin? Gitu. Tapi Musa masih khawatir karena Musa tidak pandai bercakap-cakap. Ini menarik bahwa Allah memilih seseorang yang tidak pandai bercakap-cakap gitu. Tidak pandai bertutur kata. Karena itu adalah kualitas yang penting loh untuk seorang pemimpin. Memiliki kemampuan untuk bicara itu kemampuan yang penting. Belum lagi dia mau berkomunikasi dengan seorang raja gitu, seorang pemimpin gitu. Tentu saja dia harus pandai mengartikulasikan ya kata-katanya gitu. Maka Allah mengatakan, kamu nanti pas balik ke Mesir, kamu akan ketemu sama abang kamu yang bernama Harun. Nanti dia yang akan menjadi yang akan menjadi juru bicara lah ya. Kemudian Allah menunjukkan dua buah keajaiban kepada Musa. Dua buah keajaiban yang nanti tampilkanlah keajaiban ini ya di hadapan Firaun. Supaya menunjukkan bahwa memang ini tidak main-main. Keajaibannya adalah apa yang ada di tanganmu, kata Allah. Karena Musa seorang gembala, ya yang ada di tangan dia adalah tongkat. Taruh tongkat itu di tanah, dan akhirnya tongkat itu menjadi ular. Pegang ekornya, terus kemudian ketika setelah menjadi ular, pegang ekor ular itu, dipegang ekor ularnya, dia kembali menjadi tongkat. Keajaiban yang kedua adalah masukkan tangan kamu ke baju, keluarkan, tangan ini berubah menjadi penyakit kusta, tangan ini menjadi kena kusta. Sekarang masukin ke baju, keluarin, dan tangan ini menjadi sembuh. Jadi dua keajaiban ini nanti yang ditampilkan oleh Musa di hadapan Firaun gitu, agar Firaun melihat bahwa oke, ini serius nih, request dari si Musa ini serius gitu. Tongkat Musa merupakan benda yang sangat ikonik gitu, benda yang sangat penting untuk Musa. Dan bahkan ya tongkat Musa itu dikenal sampai sekarang mengenai tongkatnya Musa, karena tongkat inilah yang dengan tongkat inilah Musa membelah laut. Dengan tongkat inilah Musa mengeluarkan air dari batu, dia pukul batu keluar gitu air untuk minuman bangsa Israel di padang gurun. Jadi tongkat ini sangat ikonik dari Musa. Tongkat ini bisa kita lihat sebagai Musa itu mastering, dia mampu mengendalikan atau Allah memberi Musa kemampuan untuk mengendalikan. Tongkat itu adalah simbol dari order, kan, dari perintah atau dari ketersusunan, keteraturan. Dan ular itu adalah simbol dari chaos. Jadi Musa itu master dari order dan chaos. Atau Musa itu adalah mediator dari order dan chaos. Order atau keteraturan itu adalah surga, sementara chaos adalah bumi.
Dan ini juga terkoneksi dengan lagi-lagi kisah penciptaan. Karena Allah menciptakan keteraturan dari chaos. Ketika samudra raya itu chaos ya, keteracak-acakan, ya chaos lah ya. Dari chaos Allah itu menciptakan order, jadilah terang. Dari chaos Allah mengatakan jadilah terang. Jadi itu adalah chaos dan order. Jadilah terang itu adalah tongkat, dan samudra raya itu adalah ular. Namun bukan hanya Musa, sebenarnya manusia, kita itu merupakan mediator surga dan bumi. Manusia itu mampu menciptakan sesuatu, binatang itu tidak mampu menciptakan. Manusia itu mampu menciptakan sesuatu dari bumi. Dia menggunakan bumi. Bumi itu potensi kan? Dia mampu menggunakan potensi dan memberikan makna terhadap ciptaannya. Seperti biasa saya akan mencoba menjelaskannya menggunakan gambar. Jadi pattern dasarnya selalu surga dan bumi ya. Ini adalah bentuk atau pattern dasar. Jadi yang di bawah ini adalah bumi. Yang di atas ini adalah surga. Surga merupakan order atau keteraturan lah, kita bisa bilang keteraturan. Sementara bumi itu kacau balau. Kacau balau ya. Atau kacau balau dalam artian, bukan dalam artian acak-acakan, ya dalam artian itu, tapi lebih kepada bumi itu karena dia belum memiliki makna, karena bumi itu laut, samudra raya, dia belum memiliki makna, sehingga dia adalah potensi gitu. Kita bisa lihat juga itu adalah sebuah potensi yang belum memiliki makna gitu ya. Dan surga lah yang menyusun atau mengatur bumi, materi di bumi. Supaya bisa mengerti apa yang saya katakan, mungkin saya perlu jelaskan dulu sedikit. Misalnya kita mau menciptakan alat minum gitu ya. Ide itu masih ada dalam dunia ide ya. Alat minum ini alat untuk minum. Ini masih ada di dalam ide. Artinya alat minum ini tidak ada dalam bentuk materi. Di garis ini adalah merupakan garis ini merupakan bumi ya. Disinilah realita kita berada. Ini manusia. Ini realita kita tuh berada di sini. Nah, ini manusia lah ya. Di titik ini manusia. Ini atas ini ya langit. Ini langit. Ini langit. Ini yang saya garis ini adalah langit. Ya, ini yang tempat ini adalah bumi, tempat kita berpijak gitu. Nah, jadi alat minum itu masih ada dalam dunia ide. Kemudian apa yang perlu kita lakukan untuk kita merealisasikan, memanifestasikan ide alat minum tersebut? Akhirnya kita perlu dulu mencari tanah liat. Kita menggali tanah misalnya. Kita menggali tanah ini, ditemukanlah di titik ini. Oh, sorry. Saya ganti warnanya jadi putih. Ditemukanlah, kita menemukan tanah liat. Ini tanah liat ini, di level tanah liat ini belum menjadi alat minum yang sesuai kan. Jadi artinya
masih jauh gitu. Si tanah liat ini, di level tanah liat ini tuh masih jauh untuk menjadi alat minum untuk kita. Oke? Artinya apa? Kita perlu mengolah tanah liat tersebut. Akhirnya, hamparan tanah liat itu kita seleksi tanah liat yang sesuai untuk dibentuk menjadi alat minum. Akhirnya kita pilihlah dari kumpulan tanah liat itu, karena tanah liat itu kan masih bercampur-campur kan dengan kerikil, dengan dedaunan lah gitu. Artinya kita seleksi, kita buang yang tidak akan kita gunakan dan kita simpan yang berfungsi untuk menjadi alat minum gitu ya. Akhirnya yang baik gitu, tanah liat yang baik gitu untuk menjadi alat minum. Sudah kita pilih, disinilah terjadilah seleksi ya. Di sini tanah liat pilihan. Jadi yang terbaik gitu ya. Tanah liat pilihan. Kemudian tanah liat itu kita bentuk menjadi kotak misalnya, jadi kotak. Tapi tentu kita masih tidak bisa minum dari si kotak tanah liat yang kotak itu. Artinya kita perlu bentuk menjadi seperti bejana kecil gitu ya. Kita bentuklah si tanah liat itu. Dalam proses itu, dalam proses pembentukan, ada yang kita simpan, ada yang kita buang. Itu cukup sederhana ya. Jadi ketika kita membentuk itu kan membentuk menjadi bejana, si kotak itu artinya kita ambil kan, kita buang artinya kita mengambil tanah gitu, kita mengambil tanah supaya si tanah itu membentuk bejana kan. Akhirnya jadilah bentuk bejana. Kita turunin sedikit, oke. Akhirnya jadilah bejana. Kemudian ya bejana ini karena masih basah, ya kalau kita pegang gini ya masih basah ya, masih penyek gitu ya, masih penyek si tanah liat itu. Artinya harus kita keringkan. Keringkan itu adalah proses membuang yang tidak terpakai. Artinya air apa namanya ya? Air di dalam tanah itu ya kita keringkan tuh, kita buang kan. Kita buang dan kita keep yang masih terpakai. Si tanah kering itu kita keep. Artinya si bejana itu sudah kering gitu ya. Bejana kering. Setelah bejana kering itu, oke, supaya enak diminum kita perlu cat lah ya. Cat itu kita bisa mengecat, itu kita bisa mengatakan kita membuang warna alamiah dari tanah itu. Warna coklat kita buang, kita cat, kita tutupi dengan warna merah. Kita cat gitu ya. Sehingga pada akhirnya jadilah alat minum tersebut. Di titik realita kita sekarang ini. Nah, ini alat minum tersebut. Yang kita sebut gelas lah ya. Alat minum yang berwarna merah tadi. Nah, di titik inilah manusia itu memiliki kemampuan untuk menciptakan. Artinya, manusia mampu mengambil bumi, mengangkat dari bumi, memberikan identitas kepada benda ciptaannya itu. Ya, identitas benda ini ya adalah gelas. Jadi manusia itu memiliki kemampuan, inilah yang dimaksud dengan manusia itu adalah mediator surga dan bumi. Dia mampu mengambil potensi dari bumi, memberikannya surga, memberikannya makna. Dan hal ini yang saya contohkan dari gelas ini, hal ini itu bisa terjadi pada apapun, semua ciptaan manusia itu ya prosesnya seperti ini. Dan sekali lagi, ketika kita mengambil bumi, mengambil potensi dari bumi,
prosesnya itu adalah hierarki. Prosesnya selalu seperti ini. Apapun yang kita ciptakan, itu harus melewati proses hierarki ini. Ganti warna saja biar tidak membuat bingung. Nah, prosesnya itu selalu hierarki seperti ini. Apapun yang kita ciptakan itu ya hasilnya itu ya hierarki begini. Jadi benda ini memiliki makna, benda si gelas ini memiliki makna diisi oleh makna yang dari surga ini, idenya tadi alat minum sekarang terisi di sini. Si maknanya itu terisi di gelas merah ini. Jadi itulah artinya manusia mediator surga dan bumi. Atau kita bisa katakan gelas merah ini adalah tubuh dari ide alat minum. Ya, tubuhnya ide alat minum itu adalah si gelas ini. Nah, lagi-lagi ini terjadi, saya ingatkan sekali lagi, terjadi kepada semua benda ciptaan manusia melewati proses hierarki yang saya jelaskan ini. Jadi tongkat Musa adalah surga. Kita bisa lihat bahwa surga itu mendistribusikan atau menurunkan makna kepada bumi. Dan bumi itu menyediakan tubuh untuk diisi oleh makna yang didistribusikan oleh surga. Jadi itu kenapa sesuatu yang tegak lurus itu merupakan simbol dari surga. Mungkin saya hapus dulu gambarnya supaya. Nah, jadi tongkat Musa merupakan simbol dari surga. Jadi tongkat ini merupakan bagaimana, dan itu fungsi tongkat, bukan? Tongkat itu memandu kita untuk berjalan, mensupport kita untuk berjalan, dalam artian tongkat ini perpanjangan tangan kita, atau juga bisa kita katakan tongkat kita mendistribusikan kekuatan kita ke tongkat ini. Dan dalam menggembala, tongkat ini ya digunakan untuk mengatur gembalaannya. Jadi tongkat ini merupakan simbol dari surga. Dan ketika Allah memerintahkan Musa untuk letakkan tongkat ini di tanah, tongkat ini berubah menjadi ular yang adalah simbol dari chaos atau bumi. Ini ular ya, bumi gitu, atau chaos, kekacauan gitu. Alam materi tanpa makna gitu. Itu jadi Musa berada di tengah-tengah ini. Musa diberi kemampuan oleh Allah untuk menjadi master antara chaos dan order gitu, antara keteraturan dan kekacauan. Musa itu mampu menjadi mastering, mampu merubah itu gitu. Dia berada di tengah-tengah. Dan yang menarik adalah Allah memerintahkan Musa untuk mengambil ekor ular itu. Ketika mau mengubahnya menjadi tongkat kembali, pegang itu ekor ular itu. Kita tahu memegang ekor ular itu adalah bagian terburuk yang kita pegang gitu. Karena kepalanya nanti akan menyerang tangan kita. Jadi untuk ahli-ahli penakluk ular itu, mereka tidak akan menyarankan kalau mau menangkap ular itu pegang ekornya gitu. Enggak, pasti menyarankan pegang kepalanya untuk bisa menangkap ular. Tapi Allah memerintahkan Musa untuk pegang ekor ular itu. Dari sini kita bisa lihat karena ekor itu adalah bagian yang paling mengganggu. Jadi
ketika bergerak-gerak itulah yang mendistraksi gitu. Distraksi itu kan mengganggu konsentrasi, itu adalah bagian ya ekor ini yang bergerak-gerak gitu. Atau kita bisa mengertinya seperti ini. Konsentrasi manusia itu bentuknya seperti hierarki ini juga. Oh, sorry, habis baterai. Nah, konsentrasi manusia, misalnya ini kepala manusia ya, tampak atas gitu. Ini manusia tampak atas, ini bahunya. Ketika manusia melihat sebuah objek, konsentrasi manusia itu bentuknya seperti ini. Seperti hierarki juga dia, segitiga. Artinya dia memfokuskan matanya atau konsentrasinya, dia fokuskan ke sebuah benda gitu. Ini benda ya. Dan benda yang tidak dia sesuatu di luar benda ini menjadi blur gitu di mata manusia tuh. Ini menjadi blur. Ada benda-benda lain misalnya ini tuh blur gitu. Nah, ini menjadi blur di mata manusia karena dia berkonsentrasi kepada satu benda ini. Tetapi untuk bisa mendistraksi konsentrasi manusia melihat benda ini, harus ada sesuatu yang bergerak-gerak gitu. Ya seperti ekor ini, harus ada sesuatu yang bergerak gitu, mengganggu atau mendistraksi konsentrasi manusia. Jadi Allah memerintah Musa untuk memegang ekornya, bisa kita lihat sebagai Allah memerintahkan Musa untuk memegang hal yang paling titik, yang paling mendistraksi gitu. Dan sehingga kembali lagi menjadi keteraturan, kembali lagi menjadi order. Ada seseorang tokoh yang terkenal bernama Jordan Peterson. Dia memiliki mungkin tafsir lah ya, interpretasi seperti ini dalam kejadian Allah memerintahkan Musa untuk memegang ekornya, yaitu adalah Allah seperti ingin menguji Musa, berani nggak dia mengambil bagian paling berbahaya dari ular untuk mengembalikannya kembali menjadi tongkat. Allah memerintahkan Musa untuk memegang yang bagian paling berbahaya, yaitu ya ekornya, karena ada potensi atau ada bahaya di mana ularnya itu bisa menyerang tangannya gitu. Jadi sebelum Musa tampil menghadap Firaun, Allah memberi kemampuan Musa untuk menjadi memastering surga dan bumi atau keteraturan dan chaos. Ya, dengan tongkatnya dia bisa merubahnya menjadi ular. Dan simbolisme tongkat dan ular ini sebenarnya kita tahu bahwa Firaun itu juga punya, mungkin kalian bisa cari di internet, tongkat Firaun itu bentuknya seperti ini. Biasanya dia pegang, ini tongkatnya, kemudian dia punya, Firaun juga memegang seperti, bentuknya itu seperti cambuk. Nah ini seperti cambuk begini. Seperti apa ya? Seperti ekor lah ya, seperti ekor. Nah jadi ini adalah sebenarnya simbolisme yang sama, tongkat dan ular juga, atau sesuatu yang order dan chaos gitu. Karena cambuk ini ya seperti ekor, dia mendistraksi gitu, bergerak-gerak gitu. Tapi ada order, ada tongkat gitu. Jadi Firaun sendiri itu memiliki, ya karena dia merasa dirinya adalah ya tentu Tuhan lah ya. Jadi Firaun, simbol ini menyatakan bahwa dia adalah penguasa order dan chaos gitu. Ini adalah simbolisme dari tongkat Firaun gitu. Yang mau saya katakan bahwa ini adalah cara pandang tradisional gitu mengenai chaos dan order. Jadi dengan order itu, keteraturan artinya adalah sesuatu yang tegak lurus, dan chaos itu ya ekor ini sebuah distraksi gitu. Karena keteraturan itu ya lurus, distraksi itu ya dia dinamis bergerak-gerak gitu ya.
Sekian video dari saya, sampai jumpa di video yang lain.